Oke, saya buka ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak udah join di event Coding Talk Python siang hari ini. Temanya tentang deploying machine learning ya, model dengan menggunakan Flash API and Docker, seperti itu. Nah, insya Allah hari ini materi akan disampaikan oleh Mas Abdul Azam. Beliau adalah salah satu staf ya di Perakayasa Ahli Badan Cyber Sandi Negara, seperti itu. Mungkin itu aja. Kita langsung persilakan kepada Mas Abdul Azam untuk memulai. Silakan Mas. Baik, terima kasih udah Rizky. Mohon maaf kalau belum bisa nampilin video ya karena koneksinya lagi jelek di sini. Jadi mungkin kita bisa mulai. Saya coba live dulu Mas nanti. Izin Mas udah kelihatan belum Mas? Sudah ya Mas Jedit ya? Sudah. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Azam Ajari atau bisa dipanggil Azam. Kali ini saya mau mempresentasikan apa sih machine learning ketika diimplementasi menggunakan Flash API dan Docker. Di sini kita mengambil studi kasus untuk implementasi NLP atau Natural Language Processing dengan model machine learning yaitu support vector machine menggunakan Flash API dan Docker. Nah, untuk proses bisnis sebelumnya dalam implementasi model NLP, di sini kita punya 3 proses, yaitu masalah, solusi, dan objek. Kemudian dari 3 proses tersebut, kita akan menentukan goals-nya atau tujuan akhirnya. Untuk pertama itu adalah masalah yang kita ambil saat itu adalah kelangkaan minyak goreng, di mana solusinya kita memanfaatkan sentimen analisis pada Twitter dari opini netizen yang saat itu sedang booming. Nah, objeknya itu adalah performanya kinerja pemerintah. Kemudian dari ketiga proses tersebut, kita analisis menjadi sebuah tujuan akhir atau goals-nya, yaitu memanfaatkan sentimen analisis pada Twitter terkait kelangkaan minyak goreng terhadap performa kinerja pemerintah. Nah, untuk proses bisnisnya ini kita kembangkan, jadi untuk implementasi model machine learning-nya, di mana yang pertama itu kita mengimplementasi berbasis web service dengan Flash Python. Nah, sebelumnya tuh kita memiliki sebuah model
yang bisa dibilang ini adalah overfit karena training akurasinya itu ada 96%, sedangkan testingnya 79%. Kenapa sih bisa disebut overfit? Karena testing akurasinya itu sangat jauh dibandingkan dengan training akurasi, sehingga model ini tidak cukup baik. Namun karena ini masih eksperimental, kita mencoba untuk mengimplementasikan modelnya terlebih dahulu. Di mana nih data modelnya ini kita hanya memiliki 952 data untuk masing-masing sentimen, yaitu sentimen negatif dan sentimen positif. Nah, yang tadi saya pernah bilang tadi, ya, model ini kita menyebutnya dengan overfit atau terlalu pas, di mana akurasi training itu lebih tinggi dari akurasi testing. Nah, overfit itu terjadi ketika model terlalu pas dengan data training, sehingga tidak mampu menangani data baru dengan baik. Hal ini terjadi karena model terlalu kompleks atau memiliki jumlah parameter yang terlalu banyak, sehingga terlalu mudah menangkap pola-pola yang terlalu spesifik pada data training, dan tidak mampu menggeneralisasikan ke data lain. Kemudian, bagaimana sih mencegah model ini untuk overfit? Mungkin nanti bisa dicoba-coba sendiri modelnya, nanti ada saya kasih linknya juga. Nah, ini perlu dilakukan pengurangan dimensi atau dimensional reduction, di mana kita perlu menambahkan data trainingnya. Nah, karena datanya tadi bisa dibilang sedikit ya, 1000 data untuk data positif, 952 data sentimen positif dan 952 data sentimen negatif. Maka kita perlu menambahkan data lagi sebenarnya. Untuk pertama mungkin mas-mas atau teman-teman ini bisa mendownload installer Python. Di sini saya menggunakan versi 3.10.8 yang bisa di-download di sini. Kenapa sih menggunakan versi ini? Karena yang pertama versi ini lebih stabil dari versi Python yang sebelumnya, yaitu pada 3.7, 3.8, dan 3.9. Kemudian tidak banyak perubahan struktur kodenya. Nah, mungkin kalau mau download Python-nya, saya berikan linknya di chat. Nah, kalau misalkan sudah pernah di-download nih, boleh bisa langsung di-update aja. Nanti tinggal klik aja di situ. Kemudian, nah untuk struktur directory yang akan kita pelajari saat ini, kita di sini ada dua folder, yaitu static, kemudian ada templates. Di dalam static itu ada CSS, dan di dalam templates itu ada HTML ataupun hypertext markup language. Nah, ini bisa juga nanti di-download saya sertakan di chat. Mungkin kalau Mas Dedik nih udah pernah download Python atau belum nih? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Oke. Nah, download, berarti tinggal di download strukturnya aja nih. Tadi saya kasih di chat. Oh, ini ya. Ya, baik. Kalau sudah di download, kita tinggal bikin nih, namanya flashapi.py, di mana itu ada di luar foldernya. Jadi flashapi.py itu bisa dilihat di sini, di luar folder template dan di luar folder static. Jadi dia independen ya antara flashapi.py sama model.py. Setara dengan model yang SVG ini. Nah, misalkan saya kopikan. Jadi kalau misalkan ini, kalau takut salah boleh ya di copy aja codingannya. Di sini mau saya jelaskan dulu. Nah, di sini kita memberikan kode yang sudah kita instalasi tadi, yaitu ada flash nanti, kemudian ada model. Model ini dari codingan model.py nanti yang kita akan buat. Di sini juga kita melakukan menyebut untuk library flash
Kemudian di uproot ini merupakan sebuah uproot untuk memanggil atau merender sebuah template yang ada di folder static ataupun templates. Nah, dari folder home.html ini kita bisa bervariasi macam-macam kita mau manggil ataupun bagaimana. Atau sebenarnya ini bisa juga diganti dengan PHP ataupun lain-lain. Kemudian kita masuk ke upload/review. Di sini kita memanggil metode post ataupun get. Nah, karena ini kita manggilnya dua-duanya, jadi kita gabungin aja post get. Nah, metode ini berasal dari home.html, di mana nanti ada sebuah input yang melakukan submit dan akan masuk ke code review. Nah, dari code review ini masuk ke namanya definisi sebuah kelas namanya home. Kemudian kita mengambil data tersebut yang dikirimkan atau di-post melalui form tersebut dan kita buat namanya variabel review. Dari variabel review kita ambilkan itemnya atau inputannya, di mana nanti akan diubah menjadi variabel file. Nah, kalau kita mau lihat, kita tinggal ketik print file. Kemudian, bagaimana sih kita memprediksi dari sebuah inputan tersebut? Nah, kita sebenarnya sudah membuatnya di model.py, di mana kita tinggal menyebutkan variabelnya result sama dengan model dalam kurung file. Nah, ini akan memproses sebuah inputan tersebut ke dalam prediksi. Kemudian hasilnya tersebut akan ditampilkan di result. Nah, dari result ini, kita akan mengembalikan atau mereturnnya ke sebuah template home.html tersebut. Sehingga kita tinggal manggil aja nih datanya result sama dengan result. Nah, nanti kita bisa manggil di home.html. Nah, untuk if name ini sama aja dengan sebuah service yang di mana Flash API miliki. Di sini kita bisa nyebut host 000 yang ini atau bisa disebut sebagai local host dengan portnya 9000. Ini kita bisa ganti-ganti sebenarnya. Oke, untuk model.py ini yang tadi kita jelaskan, mungkin bisa di-download dulu atau mau diketik juga nggak apa-apa. Sebuah model.py itu merupakan suatu library yang sudah terintegrasi dengan prediksi modelnya. Jadi kita tinggal memanggil atau meload model tersebut, di mana yang tadi kita sudah sebutkan yaitu svc model.pkl. PKL ini adalah sebuah pickle, yaitu sebuah library dari pickle untuk meload ataupun men-save model yang telah kita buat. Sini juga kita menggunakan library joblib dan scikit-learn. Nah, dari yang tadi review ini, yang sebuah inputan yang kita masukkan, nanti akan diprediksi oleh model. Nah, ini clf.predict, kemudian inputannya adalah review. Kemudian kita akan mengembalikan sebuah variabel file, yaitu yang ada di Flash API sebelumnya. Kita langsung masuk ke home.html, di mana di sini akan menampilkan sebuah prediksi. Jika prediksinya positif, maka akan menampilkan sebuah kata-kata sentimen baik dan image-nya, yaitu gambarnya, yaitu save.png. Habis itu end if. Jadi ketika ini positif, maka akan mengeksekusi kode yang di atas saja. Kemudian kalau negatif, maka akan mengeksekusi kode yang di bawahnya. Jadi nggak ada tuh namanya ketika prediksinya positif, maka tampil dua-duanya di sini tuh nggak kayak gitu ya. Mungkin masnya ada yang ketinggalan?
Atau ada yang belum di-download? Baru clone yang ini sih Pak, yang apa CSS-nya tadi sama template-nya. Oh iya, siap. Kalau yang model.py-nya belum ya? Baik Pak. Jadi nanti kalau kita sudah mendownload semuanya, kita tinggal install library-nya nih. Ketik pip 3 install Flash, kemudian pip 3 install Joblit, kemudian install scikit-learn, dan install MLTK. Oke, ini bentar. Nah, kalau nanti semuanya sudah di-download, jadi Python-nya juga sudah terinstall, kita tinggal ketikin aja pip 3 install Flash. Kemudian selanjutnya pip 3 install Joblit. Setelah itu kita panggil library machine learning modelnya dengan pip 3 install scikit-learn. Oke. Dan tinggal pip 3 install NLTK. Nah, kalau misalkan sudah semua, di sini NLTK ini kita gunakan untuk model yang sebelumnya sudah pernah kita buat, di mana di sini ada fungsi tokenisasi, ada korpus, dan pembersihan regex. Nah, ini bisa dilihat atau nanti modelnya dicoba di link tersebut. Karena model ini masih overfit, nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri kalau ini. Siapa tahu bisa jadi lebih bagus akurasi dan trainingnya. Gimana? Mas Titik sudah sampai mana? Masih proses install ini NLTK sekarang. Nah, misalkan tadi sudah diinstal semua nih library-nya, berarti kita bisa masuk ke namanya deploy aplikasi machine learning ke production server dengan Docker. Kenapa sih kita harus memilih Docker? Pertama, Docker itu nggak naif approach ya, dimana bukan nggak akan mengganggu suatu program yang berjalan di server state, di mana nanti yang server state itu kebanyakan aplikasi juga nggak bagus. Jadi kita bisa mendisposable server atau membagi-bagi server ke dalam suatu aplikasi. Nah, di situ aplikasi itu dibagi lagi ke dalam suatu state. Jadi kita bisa membagikan aplikasi itu dan membangun kembali server tanpa mengganggu aktivitas dari aplikasi. Nah, sehingga ini lebih aman ketimbang server biasa.
untuk menginstal Docker, kita bisa langsung aja ke websitenya Docker. Sini saya kirimkan kembali di chat. Jadi Docker ini memiliki suatu yang bisa disebut image. Nah, di dalam image ini bisa kita install misalkan Python aja ataupun Ubuntu aja atau library-library OS Linux lain dan segala macam. Nah, kemudian dari image tersebut memiliki suatu kontainer-kontainer. Nah, yang di dalam kontainer ini merupakan isi aplikasi yang kita bangun. Sehingga di dalam kontainer itu nggak akan mengganggu kontainer sebelahnya lagi. Jadi ini akan lebih simple. Kita tinggal membagi aplikasi ke dalam suatu portnya aja. Itu. Gimana Pak David? Sudah Pak, Sudah install Docker juga? Dockernya sudah. Sudah ya, siap. Oke. Nah, gimana sih kita mau mengimplementasikan aplikasi yang tadi itu, machine learning tersebut? Kita cukup membuat Docker, namanya Docker file. Penempatannya sama tadi seperti Flash API dan model.py. Di sini kita cukup mengcodingnya aja ya, seperti ini. Jadi from Python, di mana Python ini merupakan distribusi aplikasi atau OS-nya yang bisa dianggap gitu ya. Di sini kita pakai 3.10. Kemudian kita copy /f dan work directory-nya. Habis itu kita tinggal install upgrade pip, kemudian install min-air requirement. Requirement itu yang tadi ada di sebelumnya tuh yang di GitHub. Nah, mungkin untuk requirement bisa di-download di sini. Jadi di situ di dalam requirement itu ada namanya library Flash, Joblib, Scikit-learn, dan NLTK yang tadi kita install di Python. Dan Docker file-nya juga bisa di-download di situ juga. Nah, apabila sudah, kita tinggal buka nih aplikasi Docker Desktop yang tadi udah diinstalasi. Pastikan nih Dockernya udah berjalan, hijau. Gimana Pak Dedit, sudah sampai mana? Sudah Pak, Dockernya sudah jalan. Oke. Nah, gimana sih membuat image aplikasi machine learning tadi pada Docker? Kita tinggal ketikan aja nih, namanya Docker build min-t nlp latest ya. Nah, kalau saya tuh pakai di sini pakai namanya Visual Studio Code. Kalau Pak Dedit pakai apa sih? Saya pakai PyCharm. Oh, pakai sama bisa. Jadi nanti bisa langsung aja Docker build int kemudian nlp latest. Terus ada titik di belakangnya. Terus dipastikan log pada terminalnya itu sudah sesuai. Jadi biru semua, menandakan itu udah diinstal semua.
library-nya sama OS-nya yang tadi Python 3.10. Di sini juga Docker menyediakan untuk misalkan mau ngetes sistem atau aplikasinya pakai Docker Scan. Tapi kita nggak sampai situ. Nah, ini cukup besar ya, karena Python OS-nya sekitar 196 MB. Pak Dedit sudah terinstall semua? Sudah Pak, ini masih tapi masih build. Oh, masih biru ya? Iya. Jadi nanti kalau biru-birunya udah lengkap semua, kan kita tinggal run aja nih. Ketik Docker run, terus kemudian /mimpi, port yang ingin kita gunakan tadi sebenarnya di codingan itu ada 9.000 ya, per 9.000 kalau nggak salah. Nah, itu juga perlu dipastikan lagi tuh. Nanti di bagian REST API.py-nya. Jadi kalau misalkan yang di-download tadi portnya bukan 9.000 alias 5.000, nanti diganti jadi 5.000.2 5.000. Kemudian NLP. Itu tadi flash API.py-nya itu portnya 5.000 ya, Pak? Portnya tadi 9.000 tetap. Nah, yang di-download tadi. 9.000 kayaknya. Oh, iya bahasa Inggris ya. Itu apa salah. Oh iya 5.000 Pak, 5.000. 5.000. Berarti nanti diganti jadi ya 5.000. Sudah berhasil di-build, Pak? Masih proses kayaknya sedikit lagi sih. Udah 8/9. Oh, ya. Sedikit lagi berarti requirement-nya. Sudah Pak, sudah selesai. Langsung di-run aja ya. Siap, betul Pak. Jadi Dockeran min-p 5.000.2 5.000 NLP. Nanti kalau berhasil akan muncul informasi hash-nya. Oh Nah, ya, sudah kalau muncul. sudah muncul ya.
Nah, Ya. Bapak tuh nanti bisa cek di nah, jadi kita bisa langsung nih localhost titik 5.000 ya tadi Bapak ya. Kalau saya di 9.000 langsung dicoba ya. Muncul Pak. Ya Pak, sudah muncul. Muncul ya. Nah, Bapak tuh nanti bisa langsung masukin aja. Nah, misalkan ini berarti modelnya sudah berhasil kita implementasi di Docker. Misalkan kita mau cek nih masyarakat butuh keadilan. Kita klik predict. Ini kan sentimennya buruk nih. Jadi nanti kalau sebuah staf pemerintah ini akan mengambil data tersebut untuk dikelola lagi apakah data tersebut tuh memiliki presentasi positif yang tinggi atau enggak. Kalau misalkan presentasi positifnya rendah, arti apa yang perlu diperbaiki dari kebijakan ini. Nah, misalkan masyarakat tidak peduli lagi dengan pemerintah. Nah, ini sentimennya juga buruk. Berarti kan masyarakat ini tidak peduli lagi dengan pemerintah, berarti kebijakan minyak goreng tersebut memiliki sentimen yang buruk terhadap masyarakat kita seperti kita. Lalu kalau ada misalkan sebuah netizen yang nge-tweet kami mendukung pemerintah untuk memberantas mafia. Nah, ini bisa dibilang sebuah bot ataupun bisa dibilang tadi bias yang dari overfit tersebut. Lalu gimana sih tadi yang beberapa tweet-tweet yang baik? Nah, kalau kita kembali di presentasi ini, positif itu hanya ada pada pemerintah kita sangat hebat loh, masyarakat kita bersama pemerintah. Pemerintah kita berhasil menanggulanginya. Karena ini banyak bias ya, dan bisa dibilang tadi training dan testingnya overfit. Jadi yang baru bisa kita dibilang ini merupakan tweet yang bukan dari bot dan bukan dari pendukung yang pro gitu ya. Jadi benar-benar netral. Jadi kata-kata ini netral. Nah, ini bisa diprediksi. Nah, nanti bisa dikumpulin nih datanya menjadi sebuah log. Situ, nah tadi kan berarti udah nih di Docker nih. Nah, sebenarnya kita juga bisa memantau aplikasi machine learning yang tadi kita implementasikan juga nih di Docker. Kita tinggal buka Dockernya aja. Di sini kan kelihatan nih kita memakai server yang mana, image-nya apa, kemudian statusnya apa, dan portnya berapa nih yang aktif. Nah, kayak gitu. Misalnya, saya tunjukin. Sini ada konten. Ada ya Pak, untuk kontainernya. Ada Pak. Oke. Nah, ini kita bisa klik aja nih kalau mau monitoring sistemnya. Jadi apa sih yang error, apa sih yang kita masukin tadi. Di sini bisa kelihatan. Jadi nanti Dockernya ini nge-compile apa,
menampilkan apa. Ya, kayak gini ini kan kita menggunakan server development ya, yang tadi Flash API-nya. Jadi kita sebenarnya nggak boleh pakai development server, kemudian kita perlu menggunakan production server. Wah, ini WSGI-nya perlu diubah di Flash API yang tadi. Kemudian kita juga bisa melihat image dari NLP-nya, statusnya. Ini kita bisa melihat untuk menganalisanya, ya apa sih keamanannya nih yang kurang. Nah ini ternyata ada nih critical vulnerabilities-nya. Di sini kita bisa ibaratnya kirimlah ke bagian IT security-nya nih, apa yang kita perlu lakuin di IT security-nya nanti. Nah, jadi kita bisa lihat vulnerability aplikasinya, terus vulnerability image-nya, dan ada package-nya yang kita gunakan nih. Gitu. Nah ini keuntungan kita menggunakan Docker daripada server biasa ya. Jadi di Docker itu udah ngasih tahu informasi yang lengkap terkait image dan kontainer yang kita gunakan. Ini. Terus kalau kita misalkan mau ngirim nih dari kontainer ini Docker ke public server, kita bisa sebenarnya Pak. Jadi kita tutup lagi. Ini. Oke, nah yang tadi kita jelaskan, jadi tadi aplikasinya berjalan di localhost dengan port yang tadi 5.000 atau 9.000 ya. Ini kan kita tadi juga udah bisa mengakses di localhost 9.000. Jadi uji coba modelnya juga sudah berlaku di localhost. Ini juga udah. Nah, sekarang kita mau bikin microservice API-nya untuk prediksi. Di mana yang tadi nih Pak, yang Flash API tadi kita ubah codingannya. Jadi ada REST sama dengan status 200, kemudian message-nya oke, input-nya file, dan prediknya result. Nah, kita nanti ubahnya ke JSONify atau REST. Di sini kita untuk membuatnya di Postman ya. Nah, kalau Bapak sudah, gimana Pak? Sudah belum ya? Apa? Sudah ya. Return rendernya tadi kita matiin. Habis itu kita ini lagi Pak, hapus Dockernya dulu. Jadi biar nggak ngeganggu. Ya. Aduh. Jadi ini kontainernya kita perlu hapus lagi nih. Kita delete dulu. Kemudian image-nya kita delete lagi. Nah, kita mau nge-build ulang lagi. Cuma ini akan lebih cepat karena kita sebelumnya sudah mendownload image-nya. Jadi nanti gini. Flash API-nya. Di sini juga saya sudah menonaktifkan render template-nya. Nah, kita bisa nge-build ulang Docker build, Mintes, NLP, latest. Nah, ini akan lebih cepat ya, karena kita tadi udah download OS-nya juga. Ada 8/9.
lagi install library yang ada di requirement. Ada Flash, Joplib, Skycatter, dan NLTK. Nah, ini kalau kayak gini, terus sudah biru semua, kita tinggal run lagi 9.000. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, berarti kita bisa langsung ngetes. Ngetesnya juga. Kita ngetesnya pakai Postman. Nah, misalkan di sini ya, kita ke localhost 9.000, terus review, kemudian di body kita masukin key-nya yaitu file, dan value-nya itu bebas sebenarnya ya. Ini nanti akan memprediksi. Nah, jadi dari model tersebut kita bisa tahu nih prediksinya apa dari input yang kita berikan dan diubah ke JSON. Jadi nanti data-data tersebut kita bisa masukin ke semua sistem sebenarnya ya. Nggak cuma web service aja, tapi kita udah bisa nyebut ini sebagai microservice. Nah, dari prediksi inputnya ini adalah negatif ya, masyarakat tidak peduli dengan pemerintah. Lalu kita mau nyoba apa lagi? Misalkan ini adalah masyarakat kita bersama pemerintah. Ini kita ini. Nah, ini prediksinya positif. 100-200. Gimana Pak Dedit sudah sampai sini? Oh ya, Mas Syahrizal sudah sampai mana, Mas? Sudah, Pak. Maaf Mas, saya terlambat nggak baca WA tadi. Oh, Mungkin siap. nanti lihat dari rekaman juga. Ya, boleh. Itu saya kirim juga PPT-nya biar bisa belajar lagi. Jadi, Mas Dedit sudah sampai sini ya? Sudah keluar ya prediksinya? Sudah, Pak. Nah, jadi kita udah belajar sampai gimana bikin microservice-nya nih. Dari yang tadi kita terapin ke Flash, kemudian dari Flash kita produksi ke Docker, dan Docker memberikan sebuah microservice ke dalam JSON ya. Nah, kemudian gimana sih dari Postman ini yang microservice kita mau ke public IP ataupun ke production ya, bisa diakses oleh masyarakat luas nih. Nah, di sini saya mau mengenalkan kita akan menggunakan Railway. Nah, Railway ini adalah suatu apa ya, bisa dibilang gratis ya. Di sini dia akan menghandle semua sistem aplikasi sama seperti Docker, tapi ini malah bisa mengintegrasikan Docker ke sebuah sistemnya. Nah, mungkin nanti langsung bisa registrasi nih di railway.app. Railway.app ini juga sudah bisa mengintegrasikan aplikasi kita yang ada di GitHub biar bisa di-public dengan integrasi aplikasinya. Jadi kan kita menggunakan Docker nih, terus kita tinggal masukin aja ke GitHub. Nanti Railway-nya ini sudah bisa terkoneksi dengan akun GitHub kita. Nah, ini bisa login dengan GitHub. Nah, terus sistem kita yang tadi nih, kita bikin dulu nih, namanya new project. Kalau udah registrasi tadi,
Kemudian kita mau deploy GitHub repo. Nah, jadi sistem yang tadi nih kita upload dulu di GitHub ya Pak. Kalau belum, Bapak bisa upload dulu. Ada yang kesulitan dengan upload GitHub Pak? Enggak, Pak. Coba di-upload dulu, Pak. Oke, nah ini yang misalkan ya. Nah, di sini saya udah upload ya. Nanti bisa diakses nih. Jadi ada PPT-nya juga di situ. Ada buku tentang Docker untuk data science-nya. Jadi di sini kita udah upload semuanya, termasuk template, statiknya. Nah, untuk Docker file-nya, ini sama ya kayak tadi ya, Python, bla bla bla. Kemudian untuk Flash API, karena kita mau masukin service ini ke dalam sebuah user interface dulu, maka ininya kita nonaktifin dulu nih API-nya. Jadi nanti Railway-nya ini bisa menampilkan user interface kita untuk input. Nah, kalau ini yang Railway-nya saya, jadi di sini saya menggunakan yang gratis versinya. Railway ini ngasih kita $5 sebulan gratis, di mana execution hours-nya itu sekitar bisa sampai 20 hari. Nah, dalam 20 hari kita bisa mengintegrasikan banyak aplikasi. Nah, di sini saya ada tiga aplikasi. Yang ini untuk workshop yang sekarang. Ini ada aplikasi publik dan aplikasi publik juga. Karena ini GitHub lebih gampang. Gimana Pak Dedit, sudah sampai sini? Belum, Pak. Masih Belum. mau coba upload. Coba pasti lanjut dulu. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan udah publik nih, kita dapat domain gratis nih. Kayak misalkan ini ya. Ini merupakan aplikasi kita juga di kantor, tapi dipublikasi untuk emang masyarakat buat beta test ataupun development test. Jadi bisa diubah-ubah HTML-nya ataupun mau pakai apapun itu bisa. Di Docker ini sangat simpel sih. Nah, kita juga di Docker, nah ini sifatnya HTML, data tersebut bisa dibikin visualisasi kayak gini sama. Selain inputan itu, kita juga bisa pakai input file ya di sini ya. Misalkan saya bikin pendeteksi anomali gerakan pesawat menggunakan data ADSB. Kemudian data tersebut dalam bentuk CSV. Data-datanya kayak gini. Kita tinggal pilih aja nih filenya. Terus itu prediksi. Kan contoh. Contoh kita download. Situ
ya kan. Kita mau prediksi. Di sini kan udah ada aircraft.csv ya. Karena model ini sudah terimplementasi di Docker dan ini sudah di Railway, nanti secara otomatis Railway-nya akan memproses dari yang model yang ada di GitHub kita. Nah, kita bisa langsung prediksi nih. Jadi datanya ada berapa persen yang anomali dan normal. Terus kalau yang workshop sama, ini juga sudah terintegrasi dari website link yang ada di sini, download.up.railway.com. Terus gimana sih kita mau integrasinya? Nah, kita tinggal bikin aja deh. Ya kan tadi kan di dashboard ya, kosong nih, kosong. Kita new project aja. Kemudian kita deploy from GitHub. Nah, ini kan karena saya udah punya 3 nih. Kalau misalkan Mas dan Bapak-Bapak nih belum pada punya nih, tinggal klik aja configure GitHub Hub. Nanti diarahin ke GitHub untuk login. Tapi kalau udah ada, kita tinggal ini deploy from GitHub itu, kemudian klik aja, tinggal klik deploy now. Secara otomatis nanti si Railway ini akan mengkonfigurasi aplikasi kita dari GitHub. Nah, ini akan dia mendeploy sendiri otomatis dari Docker file yang tadi udah kita buat. Gimana Pak Dedit, sudah sampai mana nih? Bentar, masih gagal ininya, uploadnya. Masih gagal upload. Siap. Iya. Nah, kalau udah kayak gini nih, udah deploying, kita bisa ngeliat nih lognya nih, sudah sampai mana sih? Sama kayak yang tadi di Docker nih. Wah, ternyata ini udah sampai publishing image. Berarti kan semua tahap nih udah nih. Karena kita pakai Railway, jadi lebih cepat nih ya downloadnya. Ya kan internetnya internet luar juga. Kita juga bisa ngeliat deploy logs-nya, detail. Nah, ini detail kita bisa ngeliat nih. Jadi diambil dari link GitHub kita nih. Terus kemudian buildernya adalah Docker file. Nah, ini kan udah aktif nih, berarti udah selesai dong. Nah, di sini kita masih belum dapat domainnya nih, sama port yang aktif itu apa. Kan? Untuk port yang aktif itu tadi kan ada di flash API.py, yaitu port 5000 ya. Jadi kita bisa bikin variable, terus new variable port 5000. Terus kita klik add. Nah, yang otomatis ya, nanti mengkonfigurasi sistem yang ada di GitHub kita ke dalam port 5000 sesuai dengan apa yang kita konfigurasiin di flash API.py. Kemudian domainnya apa nih? Kan kita belum punya domain. Kita tinggal bisa generate domain di setting, kemudian generate domain. Nah, secara otomatis dia akan meng-generate domain panjang kayak gini ya. Di belakangnya ada up.railway.up. Misalkan kita nggak suka nih, domainnya kayak gini, jelek. Nah, kita mau bikin apa ya? Misalkan sentiment. Nah, kita update. Otomatis dia akan berubah ya, sentiment.update.railway.up. Jadi untuk domain gratisnya ini, kita bisa langsung akses aja. Kan kayak gini ya. Oh, ini ternyata masih belum aktif nih, masih nanti katanya soft be live soon. Kita tinggal restart aja. Nah, sampai kayak gini. Ini udah nih, udah terestart, sudah aktif juga di link tadi sentiment.up.railway.up ya. Kita tinggal bisa masukin aja sama kayak tadi.
kan, pemerintah masa kalah sama mafia, kan bisa predik. Nah, ternyata sentimennya buruk. Kemudian kita mau prediksi lagi ya, masyarakat kita bersama pemerintah. Nah, ini sentimen baik. Nah, sebenarnya ini bisa dari prediksi-prediksi ini bisa dibikin log lagi, bisa dibikin retrain model lagi. Nanti kita bisa ngelihat di matrix ini. Nah, jadi memori yang digunakan dari prediksi-prediksi tersebut nih sekitar 85 MB. Terus CPU-nya juga kecil banget nih, malah nggak nyampe 10% lah ya. Dari yang tadi prediksi live coding kita. Kemudian view log. Ini juga sama seperti yang di Docker tadi, kita bisa ngelihat data-datanya nih yang digunain, kemudian port-portnya yang aktif. Kalau ada error gimana, nah di sini juga bisa menganalisanya. Jadi Railway itu sangat simpel banget. Jadi kalau misalkan kita udah punya aplikasi di Docker, terus mau bikin biar bisa diakses sama masyarakat luas, kita tinggal pakai aja Railway. Di sini kita dikasih $5 per bulan dengan masa aktifnya 20 hari aplikasinya. Dan ini kita bisa upload di Docker. Kita bisa upload di GitHub-nya ini dalam bentuk private ataupun public. Tuh. Ini juga saya bisa bikin dua environment. Dan ini bisa ngejalanin banyak sistem sekaligus. Tuh. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan nih? Nah nih Pak Dedit udah sampai mana uploadnya? Masih gagal nih uploadnya, nanti diulang lagi deh. Masih gagal. Iya. Gagalnya di mana Pak? Ini failed to push some ref to GitHub. Masih nyari sih errornya ini kenapa. Tapi kalau Railway itu berbayar terus sebenarnya. Dia akan memperbarui Pak. Jadi setiap bulan tuh dapat $5 gratis. Nah, kalau setiap mau bulan dapat $5 ya. Kalau lebih ya, baru gitu ya. ya betul. Jadi ya lumayan lah untuk publikasi server deployment gitu kan. Kalau mau diakses luas. Iya. Misalkan tadi ini ya upload GitHub. Iya pakai tidak. Ya aja sih. Testing. Kalau kita mau private, ini tinggal klik add me aja. Ya, itu repository. Nah, ini bisa langsung upload aja sih sebenarnya Pak. Jadi tinggal di upload tadi. Saya drag semua file sama folder-foldernya. Jadi nanti otomatis ini cara nggak benernya aja sih. Jadi nggak usah pakai coding gitu. Nanti langsung aja
Kita di drag and drop, udah kita commit aja. Nah, kita ketemu sudah nih semuanya, Pak. Oh ya, coba saya drop aja lah. Jangan lupa readme-nya di checklist dulu. Sampai sini Mas Rizal ada yang mau ditanya mengenai broker ataupun railway? Sudah bisa diupload Pak Dedit. Ini lagi proses, Pak. Ya. Nah, kalau di railway itu kayak gini nih keterangannya nih Pak. Jadi ketika memorinya digunain banyak ataupun CPU-nya nanti dia akan nge-charge misalkan $1,19 ya. Oke. Nah, di sini ada prediksi dia execution hours-nya berapa jam. Jadi kita bisa ngitung, ya kalau saya sih paling 20 hari sih maksimal. Nah, ini juga servernya nih bisa berapa lama dia up. Sini udah 197 jam ya. Dan cost yang dihasilkan sekitar $1,19. Nah, ini bisa dihitung nih. Itu sama kayak AWS dan cloud-cloud lainnya sih. Dan ini lebih murah jatuhnya. Kelebihan railway juga nggak perlu kita masukin kartu kredit kita juga. Kalau di Heroku kan perlu masukin dulu, baru kita bisa akses gratis. Ini enggak. Jadi kita dikasih akses gratis dulu. Nanti kalau misalkan mau di upgrade, baru kita diminta, nah kayak gini, unlock developer plan. Baru kita diminta kartu kreditnya nanti. Nah, gini. Nanti akan dapat 8 GB memorinya, terus CPU-nya 8, dan harddisknya 100 GB. Kalau gratis tuh kita cuma dapat 512 MB, CPU-nya cuma 2 core, kemudian harddisknya tuh cuma 1 GB aja. Ini sudah dapat $5. Ya. Udah tinggal bikin ininya. Deploy. Oh, udah di-upload, Pak? Iya. Nah, berarti kan tinggal new project nih, Pak? Oke. Ini project ya. Kemudian deploy from GitHub. Nah, kalau Bapak belum punya repositorinya, Bapak tinggal klik configure GitHub app. Nanti diarahin untuk login. Nanti ini pilih all repository atau only select aja, Pak? Kalau Bapak mau satu aja, boleh Satu aja. only select aja. Nah, tapi nanti bisa nambah lagi kan ya? bisa.
Sudah tampil, Pak. Sebentar. Lagi build. Betul. Kan gateway. Kalau saya di gateway. Nah, karena kan railway ini cepet ya. Tadi kan dikasih tahu tuh kita dapat 512 MB, terus prosesornya 2 core, sama harddisknya 1 GB. Nah, kemudian juga railway ini kan di servernya ada di luar, bukan di Indonesia. Nah, untuk download library-nya itu juga lebih cepat daripada kita download library dari Indonesia. Kalau railway ini bedanya sama kayak Heroku sama itu apa Pak ya? Sama ya? Atau Kalau Heroku sama Pak, tapi sama? Heroku itu perlu kartu kredit dulu, baru Oh iya, kita. sekarang berbayar sih ya. Ya, betul. Kalau railway itu gratis dulu, baru kalau kita mau upgrade, nah, Baru bayar ya. iya. Betul. Kalau Bapak udah sampai aktif belum, Bang? Ini udah sukses sih. Mungkin tinggal nunggu aktif ya. Enggak, ini udah tulisan aktif ya, udah hijau. Deployment sukses gitu aja masih. Makan ini kan sukses nih, hijau berarti kan ya. Oh iya, sudah aktif. Berarti kita ke variabel ya, ke variabel, terus kita konfigurasi portnya. Tadi port yang di GitHub tuh API-nya 5.000 kan, Iya, 5.000. kan 5.000 kita add aja nih. Nah, ini kita udah punya nih variabel port 5.000 settingannya. Tapi ini belum aktif nih karena belum punya domain. Nah, kita ke setting dulu, habis itu baru kita klik generate domain. Nah, kan kita dapat nih domainnya nih. Kita misalkan nggak mau nih domainnya kepanjangan, kita edit aja. Misalkan jadi apa? Hmm. 9090. Terus kita update. Udah nih. Jadi kita punya domain tes9090 yang bisa kita akses secara publik langsung. Nah, tinggal klik. Nah, ini jadi kita udah punya aplikasinya yang tadi di tes 9090. Gimana Bapak udah sampai sini? Eh, Masih error ya? Enaknya gimana tuh Pak? Errornya application error masih. Atau masih belum nih ya? Oh, sebentar. Di refresh coba Pak. Atau di sharing boleh Pak? Iya Pak, sebentar Pak ya. Nah, sudah Pak, alhamdulillah. Sudah keluar. Memang agak nunggu sepertinya Pak ya. Public IP, betul Pak. Ini memang agak lumayan, nggak terlalu lama sih, tinggal Iya. Oh, enggak.
tinggal beberapa ini aja sih, semenit mungkin. Ya, betul. Untuk tadi dokumennya sudah saya share di link terakhir tuh ya Pak. Dan tadi Mas Fahrizal juga telat juga tuh, bisa download juga tuh PPT-nya di link terakhir. Kemudian ada tambahan buku namanya Docker for Data Science, mungkin kalau mau belajar lebih dalam tentang Docker. Mungkin kalau dari saya sudah cukup dari sampai railway. Kalau dari Bapak dan Mas nih ada pertanyaan kah atau gimana? Dari saya belum ada sih Pak. Belum ya, Mas Rizal nih? Belum juga, Mas. Oh, belum. Ya. Nanti kan ini recording ya? Ya. Tinggal nunggu aja dari udah Rizky biar di-share videonya. Oke, baik, Pak. Untuk resource-nya ada di link terakhir yang workshop udah coding 2. Nanti bisa di-download juga sama dibaca-baca PowerPoint-nya. Baik. Oke, Pak. Kalau ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Maaf Pak, yang bukunya tadi yang mana ya? Itu yang Docker for Data Science .pdf Pak. Oh itu ya baik. Nanti bisa dibaca-baca. Iya Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau agak gugup dalam menyampaikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Pak. Isal khair ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih.